حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما شاء الله. الله يرحمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu melakukan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Semoga kita keluar dari masjid ini dalam kondisi bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, merupakan bagian tanggung jawab bagi orang tua, tanggung jawab bagi para senior adalah untuk mendidik juniornya. Bagi para orang tua wajib untuk mendidik putra-putrinya, bahkan kepada cucu-cucunya yang dimilikinya. Islam
mengajarkan kepada kita perhatian untuk menyiapkan kader-kader, para penerus perjuangan dari orang tuanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, salah satu hal yang akan menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus amalannya sampai hari kiamat adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Dan termasuk di dalamnya juga adalah sedekah jariyah. Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita menyiapkan 3 hal tersebut, itu adalah bagian dari Islam agar generasi penerus selanjutnya mereka memiliki fasilitas berupa aset-aset amal jariyah yang telah disumbangkan oleh orang-orang tuanya, oleh pendahulunya. Ilmu yang telah ditanamkan kepada putra-putrinya, ilmu yang telah ditanamkan kepada generasi mudanya, yang itu juga akan melanjutkan perjuangan dari para pendahulunya. Anak-anak soleh yang dimilikinya, yang itu juga akan melanjutkan amal-amal soleh yang telah dirintis oleh orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua memang memiliki kelebihan dari segi kebijaksanaan, dari segi ilmu dan pengalaman, tapi orang tua kalah dari segi kekuatan. Kekuatan fisik itu dimiliki oleh para generasi muda. Kalau orang tua kita arahkan untuk kerja bakti misalnya, maka yang akan terjadi justru orang tua akhirnya sakit-sakitan, karena tenaganya sudah tidak kuat lagi untuk kerja-kerja yang berat. Tentu kegiatan yang seperti itu adalah diberikan kepada generasi muda kita, dan tidak mungkin lagi kita kemudian akan mengambil alihnya, para orang tua, para sesepuh. Inilah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengerahkan yang namanya Abdullah bin Abbas, beliau mengerahkan yang namanya Abdullah bin Amr bin Aus, Muadz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, dan para generasi penerus perjuangan dalam Islam, yang itu dikerahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Nabi SAW bertanya pada Muadz bin Jabal, ketika beliau sedang membonceng, ketika Nabi SAW membonceng Muadz bin Jabal, maka beliau bertanya kepadanya, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Maka Muadz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah bahwa hamba tersebut menyembah kepada Allah dan tidak bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan seorang hamba berhak atas Allah alla yu'adzibahu ma la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang dia bernyembah kepada Allah dan tidak bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini Rasulullah mengajarkan kepada pemuda, kepada Muadz bin Jabal, bahwa ada hak Allah atas hambanya
dan ada hak hamba atas Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga memiliki perhatian kepada anak-anak dan mereka menanamkan adab perilaku yang agung di dalam hati mereka, di mana mereka mengarahkan kepada kebaikan dan juga mengarahkan kepada orang tua untuk memiliki perhatian kepada mereka, kepada anak-anaknya, pada generasi muda. Di antara petunjuk dan arahan Islam terkait dengan perhatian kaum muda, yaitu adalah pertama, memilihkan istri yang solehah, yang merupakan ladang tempat tumbuh kembangnya anak. Nabi SAW mendorong kita untuk memilih istri yang solehah dengan sabda beliau, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah orang yang memiliki kebaikan agama, maka engkau akan beruntung. Sebab jika seorang suami mendapatkan karunia anak dari istri yang salihah, maka ia akan mengarahkan mereka dan memberikan peran yang baik kepada putranya atau putrinya dari semasa kecilnya, dan ini adalah merupakan arahan kepada para pemuda. Yang kedua di antaranya juga adalah arahan terhadap anak yang baru dilahirkan, yaitu dengan memberikan nama yang bagus, yang menjadikan doa bagi pemilik nama tersebut, sehingga nama tersebut akan menjadikan motivasi besar untuk mewujudkan sesuai dengan namanya. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya yang terpuji, maka tentu ketika memiliki nama Muhammad, maka dia akan berupaya untuk mewujudkan sebagaimana nama tersebut. Kemudian juga dalam Islam diarahkan kepada orang tua untuk menyembelih binatang akikah, sebab akikah ini adalah hukumnya sunnah muakkadah yang memiliki pengaruh yang positif bagi anak, di mana dengannya akan bisa mengawali di dalam menyambut anak yang dimilikinya dengan bersedekah. Bahkan kullu mauludin murtahanun bil aqiqatihi, setiap yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi dengan adanya akikah, maka ini akan menjadi hal yang akan menjadikan anak tersebut semakin diawali dengan didikan bersedekah. Kemudian Islam juga memberikan perhatian terhadap pendidikan mereka di usia dewasa. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan salat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka dengan lembut dan kasih sayang saat mereka meninggalkannya sementara usia mereka mencapai 10 tahun, dan pisahkanlah antara mereka dalam ranjang tempat tidur mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam memberikan perhatian dengan pendidikan para generasi muda. Maka tentu jemaah sekalian, sebuah hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika yang tampil mungkin di mimbar lebih muda dari kita, selama dia adalah orang-orang yang memiliki kafaah ilmiah, orang yang memiliki kemampuan dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya dan disampaikan sesuai dengan ilmu yang dipahaminya, maka kita terima. Maka kita tidak kemudian hanya menerima kalau di kalangan orang-orang tua saja, karena dalam kaitannya dengan ilmu, kaitan dengan istilah al-masyayikh atau istilah asyuyukh, orang yang besar,
itu dalam Islam ada 3. Yang pertama adalah besar dari segi umurnya, yang kedua adalah besar dari segi ilmunya, dan yang ketiga adalah besar dari segi hartanya. Maka ketika sudah memiliki bagian dari 3 itu, maka dia berhak untuk menyampaikan ilmu, karena dia dikatakan sebagai dalam Islam sebagai bagian dari orang besar. Jadi orang besar bukan hanya karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena ilmu yang dimilikinya, maka itu juga akan menjadi bagian yang secara legalitas formal itu dia berhak untuk menyampaikan ilmu. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengajak Abdullah bin Abbas yang saat itu masih umuran belasan tahun, sering diajak untuk rapat di kalangan para pejabat, sering dimintain fatwa di hadapan para sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang besar yang sudah berumur lanjut bersama dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang bukan hanya memperhatikan kalangan orang tua saja, tetapi juga perhatikan kalangan anak mudanya. Maka regenerasi, maka ada kesempatan untuk kita menyiapkan generasi penerus. Ini adalah bagian yang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, maka kita perbaiki, dan bukan berarti justru kita jatuhkan atau bahkan kita larang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan negeri kita, negeri Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslimin, dengan generasi muda yang kuat, generasi muda yang tangguh, yang siap untuk melanjutkan perjuangan dari para pendahulunya, dari orang-orang tuanya, yang insyaallah ini adalah bagian dari perhatian Islam yang begitu sempurna dengan kehidupan umat manusia. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa ghairallahil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malah kita kuatkan generasi muda kita, yaitu dengan memberikan pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka. Ilmu agama, ilmu akidah, ilmu tentang halal dan haram, ilmu yang membedakan mana yang baik dan yang buruk, memberikan kurikulum yang terbaik untuk generasi muda kita di dalam pendidikan, dan itulah bagian yang sangat penting bagi mereka. Yang kedua adalah mempertemukan para pemuda dengan para ulama melalui seminar, diskusi di masjid, di sekolah atau di tempat yang lain, yang di mana di sana bisa dipecahkan berbagai macam masalah di kalangan para pemuda. Kemudian yang ketiga, berupaya untuk mengobati adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang arus pada zaman ini tentu semakin banyak adanya hal-hal yang menyimpang yang ada di hadapan mereka, baik di negeri-negeri kaum muslimin maupun di negeri kafir, yang kemudian dengan globalisasi yang ada itu kemudian kita harus lebih menguatkan mereka. Kalau sekarang kita rasakan setelah pandemi, mungkin kita mengikuti seminar melalui Zoom, bisa melalui dalam negeri maupun luar negeri, bahkan di belahan dunia manapun itu bisa diikuti. Maka tentu ini adalah informasi yang tidak bisa dibendung, pendidikan yang tidak bisa dibendung, fasilitas-fasilitasnya tidak bisa dibendung. Maka tentu jamaah sekalian, marilah kita jaga para pemuda kita. Maka kita
berikan perhatian kepada mereka agar mereka bisa menjadi pemuda-pemuda yang kuat yang akan melanjutkan perjuangan amal soleh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu khabirun bima tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا سووا صفوفكم بين تسجد صفوف من الصلاة. Orang diluruskan dan dirapatkan safnya. Rapat lurus bagian dari kesempurnaan salat. Untuk adik-adik, anak-anak yang soleh, anak tenang. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله لا شريك له. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله Astaga.